البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat berapa? 78. Baik. Qala fadilatul Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, tidak muka surat 78 masih terkait dengan al-qawi dan al-matin. Idzan nastafidu min hada, jika demikian kita mengambil faedah dari ini, anna asma'allahi wa sifatihi ba'duha ablaghu min ba'd, bahwasanya sebagian dari nama dan sifat Allah, bahwasanya nama-nama dan sifat Allah sebahagiannya lebih kuat, lebih mendalam maknanya daripada yang lainnya. Ya, ini bantahan kepada Asy'ariyah yang mengatakan semua nama-nama dan sifat Allah itu tak ada yang dikatakan bagian-bagian, tak boleh yataba'at dan tidak boleh yatafadol, tidak boleh bertingkat-tingkat. Dan ini menyelisihi dalil Quran was sunnah dan ijma' para salaf kalau tak salah. Syekhul Islam menyebutkan itu dalam Majmu'ul Fatawa. Karena dalil-dalil menunjukkan inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kata Syekhul Islam, ini dalil menunjukkan apa itu? Sifat Allah bertingkat-tingkat. Bagaimana tatkala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Apa itu? Keperkasaan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Kata Syekhul Islam, Allah menggunakan istilah yang ma'ruf di kalangan orang Arab, bahwasanya rida itu lebih mulia daripada izar. Berarti memang apa? Sifat al-is itu lebih besar, lebih mulia daripada sifat al-kibriya. Demikian pula hadis-hadis yang mengatakan apa itu? Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran, menunjukkan memang sifat itu bertingkat-tingkat. Menyelisihi ucapan Asy'ariyah bahwasanya sifat Allah syai'un wahid la yataba'at wa la yatafadol. Tayyib. Qal ba'duha min haitsul makna ablaq min ba'din. Dari sisi makna sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lain. Dari sisi makna dan dari sisi hakikat, walaupun kita tak tahu hakikatnya kayak apa, tapi zahir dalil-dalil menunjukkan itu, dan itu terserah Allah Ta'ala. Sebagaimana apa? Al-Quran lebih mulia daripada Taurat Injil, padahal semuanya kalamullah juga. Wa kulluha balighatun fil husn. Semuanya kita yakin sifat-sifat Allah semuanya adalah mencapai kemuncak kesempurnaan dalam masalah keindahan, wal kamal dan kesempurnaan, ghayatah, yaitu ini bahasa agak itu ya. Balighatun ghayatah, yaitu penghujung akhirnya kalau kita tetapkan adanya penghujung. Walakin nama aniyaha ba'duha ablaq min ba'din. Jelas semuanya itu paling indah, paling sempurna, tapi sebahagiannya memang apa? Makna-maknanya lebih kuat daripada makna yang lain seperti Rauf dan Rahim misalkan. Wala taradufa fi asma'illah. Tidak ada taraduf, yaitu sinonim di dalam nama Allah. Ini khilaf. Hatta Ahlus Sunnah khilaf, apakah ada sinonim, ada kesamaan. Syekhul Islam mengatakan kalau secara mutlak memang tidak ada, tetapi akar makna boleh aja ada kesamaan masalah Rahman dan Rahim. Cuma ketika diteliti tidak betul-betul setara, ada yang lebih kuat atau yang menunjukkan makna lebih, misalkan seperti yang kemarin itu antara Al-Aziz dengan Al-Qawi. Ada sisi taroduf dari suatu sisi, tapi dari sisi yang lain Al-Aziz lebih kuat daripada Al-Qawi, lebih lengkap misalkan, lebih luas dan seterusnya. Ini bantahan kepada dari satu sisi, ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah mengatakan asmaullah mutaradifah, tidak menunjukkan makna dan semuanya nama itu sama. Al-Qawi sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim sama dengan Al-Karim, Al-Karim sama dengan Al-Ghafur. Mutaradif kata mereka. Karena mereka tidak menetapkan makna-makna di dalam asmaullah. Tapi apa? Asmaullah sekedar al-qab, sekedar julukan yang menunjukkan pada zat, dah itu aja, tanpa menunjukkan makna. Baik. Qal wala taradufa fi sifatillah. Tidak ada taraduf, yaitu sinonim di dalam sifat-sifat Allah.
Berarti apa? Walaupun ada suatu kesamaan dari satu sisi antara Al-Qawi dengan Al-Aziz, tapi tetap ada sisi kelainannya. Fala yumkinu ayyakuna ma'na hadzal ismi au hadhihi sifah huwa makna dzakal ism au tilka sifah. Maka tidak mungkin makna nama ini atau sifat ini itu betul-betul semakna dengan nama itu atau sifat yang itu min kulli wajh, dari segala sisi. Walaupun secara terjemahan susah, seperti subuh dengan kudus, susah kita membezakannya dari sisi menerjemahkan. Sama Maha Suci. Seperti juga Al-Wahid dengan Al-Ahad, terjemahannya sama, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Tapi ketika diteliti dari sisi sastra dan kedalaman makna, kita tahu Wahid itu yaitu apa? Dia tunggal dari sisi zat, Ahad itu tunggal dari sisi sifat, dan seterusnya. Baik. Jadi tak mungkin ada taraduf dari segala sisi, tak mungkin. Walaupun dari suatu sisi mungkin. Kalau in nama yakunu hunaka taqarrub, hanyalah yang terjadi apa? Ada kedekatan. Fil ma'ani, di dalam makna-maknanya, iya. Lakinna ala wajhi diqqah, tapi dari sisi diqqah, yaitu kedalaman makna atau ketelitian makna, fala taradufa mutlaqan, maka tidak ada yang setara, tidak ada yang sinonim, yang sama secara mutlak. Bainal asma, di antara nama-nama, wasifat, juga apa, di antara sifat-sifat, tak mungkin setara sama sekali. Pasti ada kelainannya. Kenapa Allah punya nama ini dan juga nama ini, sifat yang ini dan sifat yang itu, padahal secara makna macam sama. Wal maksud pembahasan ini, annallaha tabaraka wa ta'ala huwal qadir, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dia itulah yang maha kuasa. Wa sayatil kalamu anil qudrah, akan ada pembicaraan, akan datang pembicaraan tentang kekuasaan Allah lahiqan, menyusul insyaallah. Wa huwal qawi, dan dia maha kuat. Wa huwal matin, maha kukuh subhanahu wa ta'ala. Baik, al-matin kama aslahtu, al-matin sebagaimana yang telah saya sebutkan terdahulu, minal matanah, kekukuhan. Al-matinu fil lughah yadullu ala shalabah, menunjukkan kepada shalabah, itu kekerasan. Seperti apa? Ardun solbah, tanah yang keras. Walirtifa, dan ketinggian. Fal matinu minal ard, tanah yang matin, masaluba, tanah yang keras, wartafa, dan meninggi. Idan, jika demikian, bihadza nafham, dengan ini kita memahami, annal matin, bahwasanya al-matin yang maha kukuh, huwaladzi balagha fil quwwatil muntaha, yang mencapai al-muntaha, muntaha sebagai maf'ul bih, ya, balagha al-muntaha fil quwwah, mencapai kemuncak tertinggi di dalam kekuatannya. Ini pendekatan secara bahasa semampu manusia. Baik. Wallahu azza wa jalla kadzalika, Allah azza wa jalla seperti itu, yaitu memang mencapai kemuncak tertinggi dari sisi kekuatan, walaupun jelas hakikatnya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mampu menjelaskan secara sempurna. Kita sekedar pendekatan bahasa. Duna syak, tanpa ada keraguan. Falahul quwwatul uzma, maka hanya milik dialah kekuatan yang paling agung, al-mutlaqah, yang mutlak. Wal qudratu tammah, kemampuan, kekuasaan yang lengkap, al-ammah, yang menyeluruh, asyamilah, meliputi, likulli syai', segala sesuatu, tabaraka wa ta'ala. Fala ya'jizuhu syai', tiada sesuatu pun yang melemahkan dia atau luput dari dia. Wala yaruddu amrah syai'un, amrahu wa qada'ahu syai'un, tiada sesuatu pun yang mampu menolak urusannya dan ketetapannya, albatah, sama sekali, tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa imanul muslim bihadainil ismain, keimanan seorang muslim dengan dua nama ini, nama apa? Al-Qawi dan Al-Matin, ya. Yuksibani, akan memberikan kepadanya fawaidah iddah, faedah yang beraneka ragam. Lanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.